Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulifa Audria Zahra, NPM 1962201094. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang persekutuan, pembentukan operasi, dan perubahan keanggotaan. Persekutuan merupakan bentuk usaha yang populer karena mudah untuk membentuknya dan memungkinkan beberapa individu untuk menggabungkan bakat dan keterampilan mereka dalam suatu usaha bersama tertentu. Sifat entitas persekutuan. Yang poin pertama yaitu regulasi hukum persekutuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Indonesia tertera definisi hak dan tanggung jawab sekutu atau partner dengan sekutu yang lain dan kreditor dari persekutuan. Poin kedua yaitu definisi persekutuan. Yang pertama, asosiasi dua orang atau lebih. Yang kedua, untuk menginvestasikan sesuatu. Yang ketiga, usaha untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, pembentukan persekutuan. Perjanjian persekutuan harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama dari persekutuan dan nama dari para sekutu. Yang kedua, jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan. Yang ketiga, kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dan metode yang digunakan untuk menghitung kontribusi modal di masa depan. Yang keempat, spesifikasi lengkap tentang distribusi keuntungan dan kerugian, termasuk gaji, bunga, digunakan untuk mendistribusikan sisa keuntungan dan kerugian. Yang kelima, prosedur yang digunakan dalam perubahan persekutuan, seperti penambahan sekutu baru dan berhentinya sebuah sekutu. Dan yang terakhir, aspek lain dalam operasi yang diputuskan oleh para sekutu, seperti manajemen dari masing-masing sekutu, prosedur pemungutan suara, dan metode akuntansi. Karakteristik utama lainnya dari persekutuan. Yang pertama, perjanjian persekutuan. Yang kedua, persekutuan sebagai entitas terpisah. Yang ketiga, sekutu adalah agen persekutuan. Yang keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Yang kelima, kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Dan yang terakhir, pengunduran diri sekutu. Selanjutnya, jenis-jenis persekutuan terbatas. Yang pertama, limited partnership atau LP. Dalam persekutuan terbatas, terdapat setidaknya sekutu umum dan satu atau lebih sekutu terbatas. Yang kedua, limited liability partnership atau LLP. Persekutuan dengan kewajiban terbatas, salah satu persekutuan yang tiap-tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Dan yang terakhir, limited liability limited partnership atau LLLP. Pada sebagian besar negara bagian, persekutuan terbatas dapat memilih persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Selanjutnya, akuntansi untuk pembentukan persetujuan. Pembentukan persetujuan diperlakukan untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap aset non-kas dan liabilitas yang dikontribusikan oleh masing-masing sekutu. Item yang dikontribusikan oleh sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan. Persekutuan harus membedakan secara jelas antara kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan. Selanjutnya, perubahan keanggotaan. Perubahan keanggotaan persekutuan terjadi dengan adanya penambahan sekutu baru atau pengunduran diri sekutu saat ini. Sekutu baru biasanya merupakan sumber modal tambahan utama atau sebagai tenaga ahli. Konsep umum untuk memperhitungkan perubahan keanggotaan dalam persekutuan. Yang pertama, persekutuan sebagai entitas terpisah dari sekutu individu dan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. KUH Per mendefinisikan persekutuan sebagai sebuah entitas yang terpisah dari sekutu individu. Yang kedua, persekutuan sebagai keseluruhan, kepentingan sekutu, dan penggunaan akuntansi non-SAKETAP. Dalam kasus ini, perusahaan masih dapat diaudit oleh auditor eksternal, tetapi opini audit yang menyatakan dengan jelas bahwa prinsip-prinsip akuntansi non-SAKETAP digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk
ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.